Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Semanti Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, dan Juara. Materi kita hari ini sudah masuk di bab 2. Adapun judul dari materi kita hari ini yaitu Ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sub pokok pembahasan di bab 2 ini antara lain, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai wilayah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Khusus untuk hari ini, kita akan membahas mengenai wilayah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya ketentuan tentang wilayah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat adanya gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau pendudukan oleh negara lain, kita harus membahas terlebih dahulu mengenai memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita mulai dengan pengertian yang pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, di mana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mengapa dikatakan sebagai salah satu unsur negara? Ingat di SMP dulu pernah dipelajari mengenai unsur terbentuknya suatu negara, di mana unsur terbentuknya suatu negara itu ada 4. Nah, dari keempat itu salah satunya adalah wilayah. Tugas untuk LKPD yang pertama adalah sebutkan 4 unsur terbentuknya negara. Yang pertamanya sudah tahu, berarti kalian tinggal mencari yang kedua, ketiga, dan keempatnya. Ingat, yang keempat itu ada 2 macamnya, yang biasa disebut dengan de facto dan de jure, atau yang disebut dengan de jure. Nah, silahkan kalian lengkapi. Itu menjadi tugas dari LKPD kalian yang pertama. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sebelumnya, ada pengakuan masyarakat internasional tentang batas laut
teritorial hanya selebar 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Hal tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Setiap pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut bebas. Setelah muncul deklarasi Juanda, pulau-pulau di Indonesia tidak lagi terpisahkan oleh perairan, tetapi lautan tersebut menjadi pemersatu antar pulau. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang di tahun 1960. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Yang dimaksud dengan garis dasar itu adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau, atau kalau bahasa sederhananya dari daratannya dihitung sejauh 12 mil sampai dengan ke lautnya. Kalau dihitung berdasarkan konversi satuan, 1 mil itu sama dengan 1,61 km. Jadi 12 mil itu adalah 12 dikalikan 1,61 sama dengan 19,32 km. Berarti kalau yang teritorial ini adalah dihitung dari daratan sampai dengan ke lautnya itu sejauh 19,32 km. Itu yang disebut dengan zona laut teritorial. Landas kontinen atau paparan benua adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Penentuan landas kontinen Indonesia dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan negara-negara tetangga. Indonesia terletak di antara 2 benua atau 2 landas kontinen, yaitu benua Asia dan Australia. Pada zona ini, suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, atau yang biasa disingkat dengan ZEE, adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona ekonomi eksklusif Indonesia diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Di zona ini, Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia mempunyai wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya. Bukan hal aneh jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Berikut soal LKPD yang kedua. Sebutkan nama-nama negara berikut sesuai dengan urutan yang Bu Guru tampilkan. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍
차